Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk malam hari ini. Tuhan masih izinkan kami untuk bekerja dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap audiens yang mendengar malam hari ini, bahkan kepada mereka yang membuka video ini dan kapan saja. Terima kasih beri pengurapan baru kepada hamba-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau menawan hati umat-Mu semua yang mendengar, supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Yesus merupakan kebutuhan yang pasti dalam hidup kami. Terima kasih dan Tuhan kami berdoa dan siap mendengar. Haleluya. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali dalam program Obat Tidur yang diselenggarakan oleh Gereja GBI Rawa Indah Kota Batam. Saya sebagai Gembala Sidang Gereja GBI Rawa Indah Kota Batam, Pendeta Fabri Putra-Putar akan menyampaikan berita Injil buat saudara yang berbicara tentang tema Yesus adalah kebutuhan kita, dan merupakan seri kedua pada malam hari ini. Pada hari-hari yang lalu saya telah sampaikan bahwa Yesus adalah kebutuhan, dan itu merupakan seri pertama dalam khotbah saya. Mengapa saya mengatakan saudara-saudara sekalian Yesus adalah kebutuhan kita? Saya akan baca natsnya dalam seri kedua ini. Saya ambil dari kitab Ibrani pasal 9 ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, yang perlu saudara garis bawahi adalah Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Yesus mati untuk pelanggaran saya dan saudara-saudara sekalian. Oleh karena Yesus mati untuk saya dan saudara, maka ia adalah menjadi pengantara antara saya dan saudara kepada Allah Bapa. Kita tahu saudaraku, peristiwa yang tidak pernah dilupakan oleh manusia, dan di mana saudaraku bahwa manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu Hawa dan Adam. Setelah jatuhnya Hawa dan Adam ke dalam dosa, maka manusia mendapatkan hukuman, dan betapa saudaraku menyakitkan hukuman itu sebenarnya. Yang pertama adalah bahwa manusia menjadi mati roh, terpisah dia hubungannya dengan Tuhan, dan kemudian saudara-saudara sekalian mengalami mati jasmani, dan juga seterusnya bahwa laki-laki akan mengalami kutukan, mendapatkan makanan dengan jerilela, harus berjerilela sehingga dia mendapat makanan yang sebelumnya dia adalah hanya tinggal menikmati dan memandang mana yang dia suka, lalu nikmati dan dia tidur nyenyak. Dan kemudian saudaraku, wanita dia setengah mati untuk melahirkan anaknya. Itu adalah merupakan hukuman yang diberikan Tuhan kepada Hawa dan Adam oleh karena keberdosaan di Taman Eden. Saudara-saudara sekalian, dosa Adam adalah transfer bagi kita yang merupakan dosa warisan. Orang yang penuh dosa, saudara-saudara sekalian, atau berdosa, tidak ada yang bisa masuk surga kecuali kalau ia dikuduskan. Nah saudaraku, sejak peristiwa itu hubungan manusia dengan Allah terputus. Begitu memilukan sebenarnya bagi Allah ketika manusia jatuh dalam dosa. Lalu ia menubuatkan saudaraku kepada dunia, bahwa ia akan datang segera ke dunia untuk menjadi penghubung melalui Yesus Kristus. Maka dikatakan dalam Kejadian 3:15 bahwa Yesus dinubuatkan di sana untuk menjadi pengantara, yang sekaligus dikatakan dia adalah imam besar atau juga menebus dosa kita, saudara-saudara sekalian, membuat pengantara antara manusia berdosa dengan Allah. Saya katakan tadi tema kita adalah Yesus adalah kebutuhan kita. Mengapa saya katakan Yesus adalah kebutuhan kita? Karena Yesuslah yang menjadi pengantara saya dan saudara-saudara sekalian hingga bisa terkoneksi dengan Allah. Dia mati di kayu salib, saudaraku, adalah untuk menebus saya dan saudara-saudara sekalian. Dia mati di kayu salib, saudaraku, adalah untuk menjembatani saya dan saudara dengan Allah. Tanpa Yesus, saudaraku, maka saya dan saudara tidak bisa ke surga. Tanpa Yesus maka kita tidak bisa mendapatkan hidup kekal. Dikatakan tadi ada catatan di sana bicara tentang bagian yang kekal yang dijanjikan. Artinya saudaraku bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Tuhan, anaknya yang tunggal telah diberikan kepada dunia ini, dia akan menerima hidup kekal.
Dalam Yohanes 5:24 dikatakan, barang siapa yang percaya kepadaku dan kepada Dia yang mengutus aku, sesungguhnya ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup dan tidak turut dihukum, dan dia memiliki hidup kekal. Artinya apa? Setiap orang yang percaya kepada Yesus Tuhan, dia akan mendapat bagian kekal, dia akan mendapat hidup yang kekal, dia akan mendapat surga, saudara-saudara sekalian. Jadi tanpa Yesus, saya dan saudara tidak bisa ke surga. Bukankah saudaraku, banyak pengajar berkata kalau kita berbuat baik maka kita akan masuk surga. Ada juga pengajar Kristen yang berkata bahwa kalau kita ini berusaha memberikan yang terbaik, berusaha memberi, ya kita akan masuk surga. Saudaraku, saya mau katakan Injil sosial tidak bisa mengantar manusia masuk surga. Hanya Yesus sendiri yang bisa mengantar saya dan saudara-saudara sekalian. Bukankah Dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 6 bahwa tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa atau ke surga, maksudnya kalau bukan melalui aku. Dia katakan aku adalah jalan kebenaran. Tidak seorang pun yang sampai ke surga atau kepada Bapa kalau bukan melalui aku, kata Yesus. Itu sebabnya setiap insan sebenarnya membutuhkan Yesus supaya dia masuk surga. Namun sayang sekali bahwa saya telah melihat saudara-saudara sekalian dalam sejarah pertobatan saya dan pengalaman itu pelayanan saya. Saya telah melihat banyak kali orang bermain-main saudara-saudara sekalian dalam keimanannya. Dia adalah sepertinya orang Kristen yang timbul tenggelam. Tidak sedikit orang menjadi kristal Kristen Natal. Tetapi saudaraku, saya mau katakan bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Yang diinginkan oleh Tuhan sebenarnya adalah setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dia harus memproduksi kebaikan. Dia harus melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya mau katakan sekali lagi, sebagaimana tema yang saya sampaikan Bu Saudara adalah bahwa kita adalah orang berbahagia karena Yesus mati, Bu Saudara-saudara. Yesus adalah merupakan kebutuhan saya dan saudara. Yesus adalah pribadi yang baik, pribadi yang menjamin keselamatan kita. Bukankah dikatakan saudaraku dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 29 bahwa Ia memberikan hidup yang kekal kepada kita, saudaraku, dan tidak seorang pun yang bisa mengambil saya daripadanya, karena Dia dan Bapa satu. Tidak seorang pun yang membuat kita, saudaraku, mengambil kita sehingga binasa, tidak bisa. Karena apa? Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan juga dikatakan Efesus 1 ayat 13-14 bahwa Roh Kudus pribadi Allah ketiga adalah menjamin setiap orang yang percaya kepada Injil keselamatan. Saya mau katakan bahwa Roh Kudus adalah merupakan pribadi Allah yang ketiga. Bukankah sebenarnya saudaraku semacam dongeng Roh Kudus itu bagi orang-orang? Dia berkata, memang berkata bahwa dia tahu Allah Tritunggal, tapi tidak menikmati karya Roh Kudus dalam hidupnya. Suatu hal yang mau saya sampaikan buat saudara adalah kebaikan Tuhan melalui Roh Kudus, bahwa Dia memateraikan, menstempel nama setiap orang yang percaya kepada Yesus dan untuk menerima segala penebusan itu, saudara-saudara sekalian. Sayang sekali orang Kristen kalau dia percaya kepada Tuhan, saudaraku, dia katakan dia percaya Tuhan dan memberikan kolektif persembahan ke gereja. Namun kalau dia tidak mengimani keselamatan dan itu dia dapatkan sampai kepada kekekalan, itu adalah merupakan kekristenan yang sia-sia. Kelebihan saudaraku ajaran Tuhan Yesus adalah dua. Satu, Dia mengajarkan pengampunan. Kepada setiap orang Kristen diajarkan supaya kita mengampuni, melepaskan pengampunan kepada orang yang melukai, maka selayaknya. Kalau ada pun orang-orang yang melukai, melepaskanlah pengampunan, jangan tutup balas. Jangan katakan awas nanti akan kugimbal kau. Kemudian saudara-saudara sekalian adalah bahwa adanya jaminan keselamatan. Jadi orang Kristen bukan mencari keselamatan. Orang Kristen, saudara-saudara sekalian, dijamin keselamatannya. Itulah kebanggaan kita. Maka oleh karena itu saudara, saya mau katakan bahwa Yesus adalah kebutuhan saya dan saudara-saudara sekalian. Karena memang Dia, saudaraku, adalah salah satunya jembatan, kepastian jembatan masuk surga. Ya, Dia adalah penjamin keselamatan kita. Dan dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 13. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Maksudnya anaknya itu Yesus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu yang percaya kepada nama anak Allah, supaya kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Maka oleh karena itu kepada saudara yang percaya kepada Yesus, yang engkau sembah dalam sekali seminggu mungkin, percayalah bahwa Yesus menjamin hidupmu dan akan mengantar engkau sampai ke surga. Yesus adalah pribadi yang baik dan mengasihi semua ciptaannya. Jadi ada pendeta juga berkata, kalau khotbah seperti ini dikatakan Yesus palsu. Saya mau katakan Yesus itu adalah Yesus yang baik.
Justru saudaraku, dia akan diejek oleh setan. Kalau orang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, lalu ke neraka, itu diejek saudara-saudara sekalian. Orang yang baik-baik aja kita bekerja melayani, dicoba oleh setan mendakwa ke sorga seperti Ayub. Nah, artinya apa? Bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Tuhan, dia akan menjamin hidupnya sampai kepada kekekalan. Maka yang diinginkan oleh Tuhan sebenarnya buat saya dan saudara adalah, mari kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan supaya tidak ada alasan setan mendakwa ke surga. Tidak ada alasannya. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi saya katakan, Yesus adalah kebutuhan kita. Buat saudara yang merasa selama ini Yesus tidak membutuhkan Tuhan, undanglah Yesus dalam hidupmu. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah engkau kepada hatiku. Engkau Tuhanku, engkau Rajaku, engkau Juru Selamatku, engkau penebusku. Aku sungguh membutuhkan engkau. Dan setelah dia masuk ke dalam hatimu, lalu dia akan mengajarimu apa yang akan engkau berbuat dalam keseharian hidupmu. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sekali lagi, kita beruntung menjadi pribadi yang percaya kepada Yesus Tuhan. Apakah engkau dilahirkan di tengah-tengah orang Kristen atau tidak? Yang pasti satu hal saya katakan, Anda beruntung. Anda menjadi pribadi yang percaya kepada Yesus Tuhan, dan kelak Anda dan saya bersama-sama di surga. Kalau mengenai penyakit saudara-saudara sekalian yang saudara alami, saya percaya Tuhan akan menyembuhkannya. Saudara kalau melihat nanti status Facebook saya sebelum ada jam ini berputar tadi, saya kirimkan sekitar jam 7. Ada seorang ibu yang saya doakan, saudaraku, ayahnya penyakit ginjal. Dan sudah 3 kali saya berdoa secara langsung kepadanya, 4 kali itu dalam video call PC. Ayahnya gagal ginjal umur 60 tahun, namanya Lukas Onmau. Dan harus dicuci darah. Tetapi saudaraku, tadi dia SMS-kannya sama saya. Shalom Pak Pendeta, puji Tuhan. Bapak saya tidak jadi cuci darah, tapi harus dioperasi. Ada saudaraku bagian tubuh yang harus dioperasi untuk mengeluarkan cairan. Artinya itu adalah merupakan suatu keberuntungan yang luar biasa, yang seharusnya sudah cuci darah, tetapi dia tidak jadi cuci darah. Oleh karena Yesus begitu mengasihi dia dan mendengar doa kita Bapak Ibu Saudara. Artinya di situ adalah bahwa kalau mengenai persoalan hidupmu saudaraku, melalui kesaksian saya ini saya mau katakan bahwa dia begitu peduli. Dan memang engkau membutuhkannya. Bukankah dia katakan penyakit kita telah ditanggungnya dan menjadi sembuh? Kalau menurut Yesaya pasal 53 ayat 50 ayat 5 dan ayat 6. Dan juga 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Artinya kalau kita percaya kepada kuasa dari Yesus, kalau kita sakit, Tuhan sembuhkan saya. Saya percaya bahwa kuasa darah Yesus yang telah tercurah di kayu salib itu akan menyembuhkan saya dan saudara-saudara sekalian. Hal penyakit sebenarnya adalah terlalu kecil bagi Tuhan. Hanya dia mau setiap orang yang percaya kepadanya adalah beriman bahwa Yesus itu baik. Yesus itu luar biasa. Bukan Yesus palsu, bukan Yesus yang lain. Yesus kita adalah Yesus anak domba Allah. Yesus anak Daud yang diberi gelar lahir di Bethlehem. Nah, Yesus dari Nazaret yang pernah menyembuhkan orang lumpuh, yang pernah membuat yang bisu berbicara, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang demam disembuhkan. Siapa tahu saudara sakit demam saat ini? Loh, masa sih gitu ya? Mertua si Petrus itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara. Ketika Yesus datang ke rumah mereka, mertua Petrus itu demam. Apakah saudara saat ini demam oleh karena COVID? Saya tidak tahu, yang pasti. Malam ini aku berdoa kepadamu. Siapa tahu engkau demam oleh karena COVID. Supaya Yesus menyembuhkanmu. Percayalah. Yesus adalah roh adanya. Dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia akan bekerja secara ajaib. Mungkin engkau berkata, bagaimana mungkin aku di sini sembuhkan? Dia di sana katanya pergi disembuhkan. Yesus di sana, Yesus di sana. Memang tak masuk akal bagaimana Yesus bekerja, karena akal kita adalah diciptakan. Nah, oleh karena itu, suatu hal yang mau saya sampaikan buat saudara, jangan pernah berpikir bagaimana cara Yesus menyembuhkanmu, tapi berpikirlah bahwa memang Yesus begitu mengasihimu. Nah, sekali lagi sebagaimana tema seri kedua malam hari ini untuk kita, Yesus adalah kebutuhan kita.
Oleh karena Yesus kebutuhan kita, dia akan menyembuhkanmu, dia akan menolongmu, dia akan mengantaramu kelak sampai engkau di surga, yaitu di satu kota tanpa malam. Di sana tidak ada ratapan dan gertak gigi. Di sana adalah hanya sukacita. Di sana tidak ada nista, tidak ada aib, saudara-saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Saat ini saya akan berdoa buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kepada Bapak Ibu Saudara yang memiliki masalah, mari arahkan pandanganmu kepada kamera ini. Yesus begitu mengasihimu, jangan pernah ragu. Sudah banyak orang yang kami doakan, mereka mengalami kesembuhan. Dia jamah, Yesus jamah dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, semua telah berubah, dan Yesus jamah, dia jadi baru. Dia jamah, Yesus jamah, amin. Yesus jamah, dan beri damai di hati. Semua telah berubah, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang selama ini Anda menjadi orang Kristen tapi Anda ragu dan Anda takut mati, Anda ragu tentang keselamatanmu. Suatu hal yang pasti hadiah pertama malam hari ini Yesus berikan bagimu, bahwa dia menjamin hidupmu, dia akan mengantar engkau kelak sampai ke surga, dan dia menjamin dan tidak satu pribadi pun yang bisa menarik engkau, karena dia adalah pribadi yang hebat, pribadi yang kuat, yang tidak pernah gagal. Dia punya kuasa untuk mengantar engkau sampai ke surga. Dan rumahmu telah disediakan di sana, di sebuah kota tanpa malam, yaitu Yerusalem baru. Itu adalah hadiah pertama malam hari ini, karena dia adalah kebutuhan kita. Saudaraku sekalian, saat ini saya ingin berdoa buat saudara yang penyakit ginjal. Saya berdoa kiranya engkau menyembuhkan mereka yang penyakit ginjal. Di dalam nama Yesus, saya berdoa buat mereka yang penyakit paru-paru. Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Saya berdoa ya Tuhan Yesus, buat mereka saat ini Bapak yang penyakit demam oleh karena COVID mungkin, saya katakan sembuh di dalam nama Yesus. Saya berdoa Tuhan buat mereka